Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sekiranya Allah berikan taufik dan hidayah kita pada pagi ini bisa berkumpul bersama-sama, bisa duduk bersama-sama di tempat kita yang mulia ini, melakukan kegiatan yang mulia, yaitu mengkhatamkan Al-Quran. Mana disebutkan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai di sore hari. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. 70.000 malaikat yang mendoakan dari jam sekarang ini sampai sore hari nanti. Alhamdulillah, kegiatan yang luar biasa yang dilakukan di bulan yang luar biasa, bulan Ramadan, yaitu adalah bulannya Al-Quran, bulan yang mana tidak ada amalan yang paling afdal dilakukan pada bulan ini kecuali adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, sehingga Al-Quran adalah amalan yang paling nomor satu. Al-Quran amalan yang paling hebat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini kita lihat banyak orang yang memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang 1 bulan 1 kali khatam, ada yang sebulan 2 kali khatam, ada yang 3 kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang imam namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah salah satu daripada primadonanya anak cucu Rasulullah SAW. Jadi beliau orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi, salah satu daripada cucu Nabi, dan termasuk yang hebat. Termasuk yang hebat, Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, terus sampai Imam Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Imam Ja'far As-Shadiq ini beliau berkata begini. Di dalam perkataannya beliau pernah mengatakan begini: Innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Jadi ada 3 hal yang Allah selipkan di dalam 3 hal. Yang pertama, innallaha ta'ala khaba'a ridahu fi ta'atih. Yang pertama, Allah menyelipkan ridhonya, menyelipkan keridhoannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an la'alla fihi ridha. Oleh karena itu jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 perkara yang Allah selipkan di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah selipkan keridhaannya, yaitu adalah kecintaan Allah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ketaatan itu ada ridha Allah. Maka kata beliau, jangan remehkan ketaatan sekecil apapun, karena boleh jadi yang kita anggap kecil tadi ternyata pas kita lakukan, pas kebetulan ada ridha Allah di situ, maka kita selamat dunia akhirat berkat yang kecil dari itu. Jadi artinya amalan apa aja yang kira-kira bisa kita lakukan, walaupun itu kayaknya remeh, walaupun kayaknya hanya biasa, hanya amalan kecil saja, kita mampu kita kerjakan. Karena kita kada tahu di mana ridha Allah yang terdapat dalam amalan yang semua kita lakukan. Ya. Bahkan disebutkan nanti di dalam ketika hari kiamat, dalam riwayat disebutkan nanti hari kiamat kita akan temukan banyak orang masuk surga gara-gara amalan yang remeh. Banyak di hari kiamat. Orang masuk surga gara-gara amalan yang kecil, amalan yang remeh. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab, sering disebutkan oleh para ulama kita, ada beberapa orang yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Kira-kira kita semua sering mendengar nama Imam Ghazali. Imam hebat, luar biasa. Hujjatul Islam. Yang orang yang digelar pembela Islam, yang mendirikan dalil-dalil yang memperkuat tentang tentang ajaran Islam, Imam Ghazali. Di antara kitab karangan terbesar beliau kitab Ihya Ulumuddin. Wah, terkenal di mana-mana Imam Ghazali. Karangan kitabnya banyak, kemudian amaliyahnya banyak, kemudian
muridnya banyak yang menyebarkan ilmunya, majelis taklimnya banyak, setiap hari mengarang kitab, setiap hari amal soleh, setiap hari mengajar orang. Berapa yang keluar dari tangan beliau menjadi para ulama, para solehin. Itu ketika beliau meninggal dunia, Imam Ghazali, ada orang bermimpi bertemu dengan beliau, orang soleh. Para wali-wali bermimpi bertemu dengan beliau. Nah, kalau mimpi ya Pak, kalau wali-wali yang mimpi jujur mimpinya. Beda kalau dengan kita, mimpi kita banyak merampok kan ya. Karena ujar Nabi dalam hadis, mimpi seseorang itu tergantung ucapannya. Bila orangnya jujur, mimpinya betul. Tapi bila orangnya senang berdusta, mimpinya dustainya juga. Kata Nabi apa? Asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Orang yang paling benar mimpinya ada yang paling jujur. Ya, jadi kalau seandainya ada orang tuh kada pernah berdusta, mimpi dapat duit 1 miliar, jujur tuh kayaknya bakal dapat. Tapi kalau kelas-kelas kita yang ketujuh meramput ini, mimpi dapat duit 500 juta, keramputinya juga mimpinya kada bakal dapat, kisahnya aja. Jadi kalau wali yang mimpi, orang tidak mungkin jadi wali kalau pembohong kan gitu. Pasti orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang jauh daripada sifat khianat, maka diangkat jadi wali min auliyaillah. Mimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Tanya, wahai Imam Ghazali, ma fa'alallahu bik? Apa yang membuat engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang Allah perlakukan kamu ketika meninggal dunia? Kata Imam Ghazali, alhamdulillah ghafarallahu li. Alhamdulillah Allah ampuni dosa saya. Allah berikan saya tempat yang tinggi, Allah berikan kenikmatan saya di akhirat. Kemudian wali tadi tanya lagi, sebab apa? Apakah karena karangan kitab pian yang banyak? Ataukah karena pian punya murid yang banyak menyebarkan ilmu kemana-mana? Atau karena amalan sholat yang banyak, qiyamul lail, puasa, zikir dan segala macam? Atau hal-hal yang besar-besar? Kata beliau tidak. Allah ampuni dosa saya, Allah kasih tempat yang tinggi, kenikmatan di surga. Karena sebab pernah satu malam saya ketika menulis kitab, ketika saya celupkan pena saya di tinta, ketika saya mau menulis, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di ujung pena saya dan dia minum dari tinta saya tadi. Minum, mau nulis sudah jadi, ada lalat minum. Fathabbatu yadi, maka saya tetapkan tangan saya, kata dia. Hanya didiamkan, kalau bergerakan lari ya, lalatnya. Saya diamkan sampai dia minum habis tinta tadi, sampai dia terbang, dia kenyang, dia terbang, baru saya ambil lagi. Ternyata sedekah saya yang seteguk daripada minuman lalat tadi, itu yang membuat saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kitab ratusan halaman, ratusan jilid, kemudian sholat, qiyam dan segala macam. Saya diampuni dosa saya gara-gara ngasih minum lalat tadi. Siapa sangka yang remeh itu ternyata yang menjadi sebab keberuntungan beliau. Disebutkan lagi di dalam riwayat Imam Syafi'i, Imam Madhab. Saya pada kenal Imam Syafi'i. Ya, berapa keturunan kita di Indonesia ini beribadah pakai madhab Imam Syafi'i kan gitu. Mulai datu kita pakai Imam Syafi'i wudunya. Ya, sampai zaman kita sekarang, sampai anak-anak kita kena insya Allah pakai. Jadi kadang hitungan pahala Imam Syafi'i itu sudah. Satu orang aja yang wudu dengan Imam Syafi'i itu pahalanya transfer. Satu orang berapa juta manusia yang beramal melakukan menjalankan syariat melalui madhab Imam Syafi'i. Ketika beliau meninggal dunia, sama ceritanya. Ditanya, apa yang Allah perbuat? Alhamdulillah Allah ampuni saya, Allah berikan tempat yang tinggi, Allah berikan kemuliaan di dalam surga. Sebab apa? Wajar aja, orang pian nih masuk surga, amal pian banyak segala. Enggak. Yang membuat saya masuk juga adalah satu sholawat yang saya tulis di dalam kitab saya, itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, kita tahu Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi ini adalah salah satu referensi kita ahli sunnah wal jamaah di dalam bidang tasawuf. Ini saya sebutkan ini orang-orang yang jadi referensi kita ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i dalam fikih, Imam Ghazali di dalam tariqah, Imam Junaid bin Muhammad di dalam tasawuf, imam kita semua ini. Imam Junaid bin Muhammad, tidak ada yang meragukan bagaimana ilmu beliau, bagaimana kesalehan beliau. Imam Junaid bin Muhammad itu pedagang di pasar, jualan. Cuman beliau kalau hendak buka toko di pasar itu, sebelum buka toko, ya masuk ke tokonya, sebelum dibuka, sholat sunnah dulu dalam tokonya 300 rakaat. Ajar buka toko 300 rakaat itu sholat di tokonya, kayak di masjidnya. Mungkin kita di masjid aja kan ada yang 300, apalagi di toko. Ini jadi guru kita sholat di tokonya, kayak di rumahnya, kayak di masjidnya kan gitu.
Kita sholat masjid aja kada sebanyak itu. Baru buka toko, baru pedagang. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Meninggal dunia Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Dimimpi oleh orang-orang soleh, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau mengatakan apa? Wahai Imam Junaid, apakah pian masuk surga gara-gara amal yang banyak, gara-gara kitab, gara-gara murid dan majelis-majelis yang begitu besar yang pian dihadiri oleh orang-orang banyak? Kata beliau, tidak. Tahatil ibarat wa faniyatil ibarat wa tahatil isyarat wa ma baqiya lana ila ruqai'an raka'na fi jawfil lail. Semua yang saya karang di sini terbang semua, tidak ada hasilnya. Semua yang saya lakukan habis. Tidak ada yang tersisa bagi saya kecuali beberapa rakaat yang pernah saya lakukan di tengah malam. Itu yang menyelamatkan saya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada tahu amalan yang mana yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun jangan diremehkan. Banyak ini masuk surga gara-gara amalan yang remeh. Apa rahasianya kira-kira? Kenapa banyak orang masuk surga gara-gara amalan yang remeh? Kira-kira rahasianya apa? Rahasianya jar guru kita, kebanyakan orang tuh bila melakukan amalan yang remeh itu lupa ikhlas. Ikhlasnya full. Cobalah biarlah nyumbang di masjid 2000. Anjar keluar masjid kada ingat temen 2000 tuh. Tapi kalau nyumbang 1 juta setahun bisa ingat. Setahun masih keingatan. Iyalah. Dia orang sumbang pang masjid hendak molah wadah sandal. Berapa butuhnya 1 juta, pada 1 juta. Setiap kali nyemplung wadah sandal tuh keingatan terus, ini yang sumbangan tuh ini. Ini ampun gue. Kayak itu. Itu rahasianya. Kenapa kok banyak orang masuk surga karena amalan yang remeh? Karena ikhlasnya tulus. Kada mengharap apa-apa. Habis melakukan lupa sudah dia. Cuman kadang-kadang penyakitnya orang yang beramal yang besar, beramal yang banyak itu ikhlasnya masih turun naik. Iya bang, tadi bila kelihatan keingatan pula. Dengan kawan naik masih, wah bagus dah wadah sendal nih. Ini rasanya ini bang yang kubari semalam. Nah, gitu. Akhirnya apalagi diungkit-ungkit terus. Wah ini mengungkit-ungkit pemberian ini bisa menghilangkan, membatalkan pahala sedekah. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan perbuatan kalian dengan apa? Dengan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Ada orang pernah memberi tetangganya 1 balok dipakai di atas plafon. Balok perlu dibarinya nih balok pasangnya di plafon. Bilanya naik ke rumah disambatnya, ini balok yang ubari semalam lah kayaknya lah. Setiap kali naik ke rumah pasti disambatnya, munyaknya dicabutnya, bulikakannya ulang. Nah, aku mau kalau seorang aja. Ini percuma, akhirnya batal sedekahnya batal. Nah, jadi rahasianya di situ. Ya, karena ikhlas itu adalah rohnya amal. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Bilanya di situ ada amal, ada ikhlas berarti ada rohnya, maka sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan. Ya, yang kecil-kecil, tapi jangan jauh. Kalau kayak itu sedikit aja nyumbang nggak ada juga gitu. Artinya banyak ikhlas lebih bagus lagi. Ya, daripada yang sedikit yang ikhlas. Banyak ikhlas lebih bagus. Ada seorang perempuan meninggal dunia di kota Tarim sana. Kota orang-orang soleh, masya Allah. Orang ini meninggal dunia, kemudian dimandikan oleh pemandian. Dilihat orang ini senyum terus yang meninggal jenazah ini. Alamat husnul khatimah. Senyum, jenazah ini senyum terus. Saking indahnya senyumnya, penasaran nih. Yang mandikan ya Allah, hebatnya pengamal orang nih. Kok bisa senyum terus gitu? Penasaran. Pokoknya kayak apa caranya harus tahu amalannya. Kada ada jalan untuk bertanya. Si mayat itu ditakuninya, bisikinya. Karena kada ada lagi bertakun dengan siapa. Cuma penasaran gitu. Pengen supaya bisa meninggal kayak itu juga. Bisiki, wahai jenazah, kok hebat betul kamu nih meninggalnya dalam keadaan senyum indah begini. Kira-kira apa amalan? Tolong kasih tahu saya. Selesai mandikan malam mimpi ketemu dengan jenazah tadi. Kada langsung bangun pang jenazahnya kada. Bukan. Kira-kira kisahnya gitu kan? Enggak, mimpi malamnya mimpi. Ketemu malam. Masya Allah, dalam keadaan luar biasa, bajunya mewah, pokoknya harum segala macam. Tanya apa amalannya apa? Akhirnya orang tadi ngomong, kamu tahu amalan saya kenapa bisa begini? Saya tuh bersumpah, kata perempuan ini, saya berjanji saya setiap hari harus bersedekah dengan orang pertama yang saya temui, siapa aja. Itu amalannya.
Dan dia berjanji siapa aja yang paling pertama temui itu disedekahinya. Entah itu duit, hanya ada duitnya, ada makanan-makanan gitu. Pokoknya setiap kali keluar rumah, siapa pertama kali ketemu itu disedekahi. Dan itu berjalan seperti itu tiap hari, ketemu fulan. Pas pada satu hari dia keluar rumah, ternyata tidak ketemu orang, ketemu keledai, binatang keledai. Karena sudah janjinya apa yang pertama ditemui itu yang disedekahi, diberi makanlah keledai itu. Kasih makan sedekahnya pada hari itu. Ternyata dari sekian ratus manusia yang dia makani setiap hari dengan janji ibadahnya tadi itu, yang Allah terima yang ngasih makan keledai ini. Itu yang Allah terima. Kenapa? Karena orang beri makan binatang itu ikhlas, mengharap pujian, karena bisa muji binatang. Pengen kalau beri makan kucing, apa pengen harap dari kucing? Mengharap dipuji, mengharapnya berkisah kemana-mana, kan kada mungkin. Jadi orang ngasih makan binatang itu ikhlasnya 100%, tulus. Ya kecualinya minta dilihat orang di hadapan orang ya baru. Ini sorangan aja kalau ada yang melihat. Ternyata amalan yang ngasih makan keledai tadi, sedekah yang dengan keledai tadi, ternyata yang menjadikan beliau mati husnul khatimah, sehingga engkau lihat keadaan saya seperti ini. Masya Allah. Jadi artinya jangan dianggap remeh amalan-amalan sekecil apapun. Di dalam hadis sahih Nabi bersabda dalam Riyadhus Shalihin, saya melihat kata Nabi ada orang yataqallabu fil jannah, di dalam surga bolak-balik bebas kemana aja bebas. Saya menyangka dia ini amalannya besar, kok sampai sebebas itu dalam surga bisa kemana-mana. Ternyata ujar Nabi amalannya hanya satu pernah dia lakukan, apa? Pernah dia berjalan di tengah jalan melihat ada duri yang bisa mengganggu orang di jalan, diambilnya dibuangnya, itu aja. Yang menyebabkan dia yataqallabu fil jannah, bisa bolak-balik ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan. Yang pertama apa tadi? Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taatnya. Jangan remehkan satu perbuatan taat sekecil apapun, barangkali pas kita melakukan di dalamnya dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innallaha khaba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiranna minal ma'asi syai'a la'alla fi sukhtallah. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat, maka jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Boleh jadi ketika melakukan di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebaliknya. Tadi yang taat jangan diremehkan sekecil apapun, begitu juga maksiat mentang-mentang sedikit aja tuh kada apa-apa. Jangan. Barangkali di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, hadis sahih, ada seorang perempuan yang Allah azab di dalam neraka, azab di kubur, diazab di neraka, diazab gara-gara apa? Lihabsi hirrah, karena dia tidak ngasih makan seekor kucing. Seekor kucing dipeliharanya, diandakkan dalam rumah, tutupnya lawang, kan dipelihara, kan diberi makanannya. Sampai kelaparan kucing tadi, ya sampai mati kucing tadi itu gara-gara kalau diberi makanannya, masuk neraka disiksa gara-gara itu. Ada seekor kucing aja, jangan bunuh manusia, kurang lebih masuk akal aja. Ini seekor kucing dan dikasih makan. Nah, yang remeh tadi ternyata pas kebetulan ada murkanya Allah di situ, akhirnya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kebalikan yang tadi. Yang ketiga, yang terakhir, innallaha khaba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahqiranna min khalqihi syai'a la'alla fihi wilayatullah. Allah menyembunyikan kewaliannya di dalam diri hamba-hambanya, maka jangan remehkan siapapun manusia di muka bumi ini, barangkali dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapat siapa aja jangan disangkai buruk, sangka baik aja, dan sangka orang ini orang yang bagus, karena boleh jadi di situ ada apa? Ada kewalian yang Allah titipkan di dalam dirinya. Jangan diremehkan. Kadang-kadang walinya lebih senang dengan setelan kayak orang-orang yang kada dihiraukan, kayak orang-orang gila, pakai-pakainya. Mereka memang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak diketahui orang. Karena wali-wali itu kalau orang tahu lah, apalagi orang kita Kalimantan ini, wah, kada kok kemana-mana lagi minta banyu aja orang. Karena orang Kalimantan ini terkenal di mana-mana, di Mekah sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, sampai ulama-ulama sana tahu kalau ada orang Indonesia yang ziarah ke Yaman, ziarah ke Mekah, itu tahu dah Indonesia nih pasti 3 minta banyu lalu foto, pasti dah. Kada mungkin 2 nih minta banyu berfoto, itu pasti wajib. Kalau Indonesia habis, makanya mereka meminta kepada Allah, kadang minta tutupi keadaan mereka supaya jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu. Jadi jangan remehkan siapapun. Uwais Al-Qarni, siapa sangka seorang yang besar, ya, rajulun majhulun fil ard ma'rufun fis sama, yang kada dikenal di bumi tapi terkenal di langit, makan di wadah sampah.
Uwais Al-Qarni itu makan, kalau makan kalau ada sampah milih makanan. Mana yang bisa dimakan, dibasuh, dimakan. Siapa nyangka seorang Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, Uwais Al-Qarni. Kayak itu aja setelannya. Banyak lagi ulama-ulama kita yang pakaian seperti itu, ternyata dia wali-wali Allah. Jadi jangan sangka buruk, jangan anggap remeh siapapun yang kita lihat, barangkali dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat perkumpulan kita ini. Mudah-mudahan bisa dapat keberkahan Quran dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang lebih berkah daripada Ramadan tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita lebih dikuatkan Allah untuk bisa memperbanyak amal soleh dan bisa diperkuat oleh Allah meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita Ramadan ini jangan hanya amal soleh yang kita perhatikan. Kita kan sering dengar kalau Ramadan, ayo perbanyak amal soleh, perbanyak ini. Nah, sebenarnya ada yang lebih penting lagi daripada memperbanyak amal soleh. Apa itu? Meninggalkan maksiat. Yang lebih penting. Itu pondasinya. Jangan amal soleh, maksiatnya jalan juga bimbai. Nah, ini yang salah. Karena meninggalkan maksiat itu pondasinya amal. Ibaratkan kita hendak membangun bangunan ini, itu pondasi harus kuat. Bilanya pondasinya kada kuat, kita hendak membangun tinggi-tinggi ngalih, tidak bisa. Tapi kalau pondasinya kuat, silakan hendak bangun berapa tingkat aja pian, silakan. Nah, pondasinya amal kita adalah meninggalkan maksiat. Bangunannya adalah amal soleh. Kalau nya kuat sudah ini, pian bangun aja setinggi-tingginya, silakan, kada apa-apa. Tapi kalau ininya belum kuat pondasinya, hendak membangun itu takut-takut, karena ambruk bangunan ini kan gitu. Nah, jadi jangan hanya amal soleh yang kita perhatikan, meninggalkan maksiat itu nomor 1. Afdalul ibadah tarkul maksiat. Paling afdolnya ibadah. Kalau ada orang tanya, afdol ibadah itu apa? Salat, lain. Afdol ibadah itu apa? Puasa, bukan. Afdol ibadah zikir, lain juga. Baca Quran, bukan. Afdol ibadah adalah meninggalkan maksiat, itu paling afdol. Tidak ada pahala yang lebih besar dalam ibadah melebihi daripada pahala kita meninggalkan maksiat. Ada orang sholatnya 5 waktu aja, 5 waktu, tidak ada sholat sunnah, tidak ada apa-apa, tapi dia meninggalkan maksiat. Si fulan qiyamul lail 30 rakaat, sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah dia lakukan, kemudian sholat sunnah-sunnah, isyraq, duha dan segala macam, tapi maksiatnya jalan juga, banyak juga. Lebih hebat yang ini, yang sholatnya wajib aja tapi kada bermaksiat, ketimbang yang banyak sholatnya tapi berbarengan dengan maksiatnya banyak. Jadi kalau kita umpamanya kada mampu beramal soleh banyak di bulan Ramadan, jangan khawatir, masih ada peluang untuk dapat keberkahan Ramadan. Apa? Amal soleh kada bisa banyak, tapi meninggalkan maksiat harus. Kalau pian bisa meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, maka itu adalah kesempatan besar bisa dapat keberkahan di bulan Ramadan. Terakhir pesan ulun, jangan sampai kita kada mengambil bagian amalan di bulan Ramadan ini membukakan puasa orang lain. Harus ada. Jangan sampai kada, walau hanya sebiji kurma, ya, walaupun hanya sebiji kurma, walau hanya seteguk air, kata Nabi. Man fattara shaiman, barang siapa yang membukakan orang lain puasa, maka dia akan dapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa. Ujar sahabat Nabi ketika dengar Nabi mengatakan itu, kepikiran membukakan orang puasa inilah nasi, kemudian pamannya ayam. Kata Nabi bukan itu. Buka puasa itu makanan pertama kali yang masuk, itu namanya buka puasa. Jadi yang mana makanan yang pertama kali masuk di dalam mulutnya orang yang berpuasa, itu yang ngarannya membukakan puasa. Kalau yang sudah setelahnya yang kambing guling misalnya, kalau ada lah, kalau yang sate dan segala macam, itu namanya mengenyangkan orang puasa. Beda lagi pahalanya. Lebih besar yang membukakan puasa ini, yang pertama kali masuk. Jadi Nabi, walau ala tamrah, walaupun hanya sebiji kurma, walau hanya seteguk air, walau hanya segelas susu, maka itu pahalanya sama seperti orang yang apa? Yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, man fattara shaiman safahahu Jibril fi lailatul qadar. Barang siapa yang membukakan orang lain puasa, maka dia akan dijabat tangan oleh malaikat Jibril malam Lailatul Qadar. Jadi kalau pengen dapat keutamaan ini sebelum Lailatul Qadar, gawi sudah itu membukakan puasa itu. Terserah caranya kayak apakah. Kita dulu waktu di pondok, ya, hendak membukakan orang puasa sepondokan kada mungkin, duit kiriman seadanya juga kan gitu. Jadi asal ada walau satu orang beli kurma, ya, beli kurma, bari kawan di sebelah, nih kurma, saya kasih kamu kurma. Tapi ingatlah, ini yang pertama dimakan ini, ya, kalau buka puasa.
supaya dapat tadi pahala membukakan puasa tadi. Iya. Isok inya pulang, besok kamu yang beli kasih saya, nanti saya yang makan. Bisa dengan cara apa aja, bisa disiasati bahasanya gitu. Pian bari tetangga misalnya, nah ini kurma pula, ini aku bari makan pertama, kan esok ikam nukar lagi, ikam bari aku yang makan pertama kurma ikam. Jadi kita sama-sama dapat pahala yang membukakan puasa. Kalau kau orang banyak lebih hebat lagi. Kalau enggak asal satu aja, jangan sampai kada menggawe ini. Usahakan, ya hendak lebih nyaman lagi, tukar sekotak kurmanya antara ke masjid, nyata dimakan orang kan gitu. Nyata dimakan orang kalau ada kemampuannya. Kalau ada sebiji dapat ketemu orang di jalan bari tolong makan pertama kali. Sama-sama di tengah jalan misalnya saling sama-sama buka puasa. Buruk, aku memberikan gambari aku misalnya. Asal dapat pahala yang membukakan puasa. Kalau orang bukakan puasa tadi pahalanya walaupun hanya satu orang, walau hanya 1 biji kurma, karena malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu kan malaikat turun. Malaikat turun penuh malaikat di dunia ini. Lebih banyak jumlah malaikat ketimbang manusia, binatang, pohon-pohon dan segala macam, lebih banyak jumlah malaikat. Malam Lailatul Qadar itu sempit. Makanya Qadar tadi memaknai yang mana sempit. Saking sempitnya malaikat berdesakan. Tugasnya malaikat adalah masuk ke rumah-rumah orang beriman, kasih salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Masuk ke rumah fulan, si fulan beribadah, salam atasmu, mengucapkan salam aja. Tapi kalau orang yang membukakan puasa orang lain, itu malam Lailatul Qadar dapatnya lebih, bukan sekedar salam, tapi tangannya dijabat oleh malaikat Jibril, salaman dengan malaikat Jibril. Kadang merasa bang lah, kalau merasa bisa buka juga apa ini tiba-tiba. Cuman asarnya, dampaknya akan ada. Di dalam riwayat disebutnya man safahu Jibril raqqa qalbuhu wa kathura buka'u. Orang yang tangannya dijabat oleh malaikat Jibril, hatinya akan lunak. Kada keras. Orang tuh kalau hati lunak nerima nasihat mudah. Jangankan kiai, jangankan ustadz, anak kecil aja menasihati diterima sama dia. Itu kalau hati lunak. Tapi kalau orang keras hati, ya jangankan ulama, jangan ustadz, nabi nasihati kada diterimanya. Apalagi kita kekawanan aja. Orang jangan kayak itu, kada kawa ampun gue tuh bang sudah. Kalau sudah hati itu keras, ya itu bang jangan kita. Rasul Nabi Muhammad tuh menasihati di telinganya ya kada mempan. Apalagi orang biasa. Nah, jadi orang yang dijabat tangannya malaikat Jibril, pertama satu faedahnya raqqa qalbuh, hatinya akan lunak, mudah menerima nasihat. Yang kedua, wa kathura buka'u, orang tuh bakal banyak menangis, gampang nangis. Mendengar orang baca Quran nangis, zikir nangis, sholat nangis. Itu orang yang disalami oleh malaikat Jibril. Jadi usahakan biar secepat mungkin ada membukakan orang puasa sebelum malam Lailatul Qadar supaya dapat fadilah ini ya. Itu pesan ulun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Allah terima puasa kita insyaallah, yang kurang-kurang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan khatam Quran ini bisa istiqamah berjalan ada di sini biar dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, biar ayat-ayat Al-Qur'an bisa menyebar di mana-mana di tempat kita ini, di bangunan ini yang mulia ini, dan bisa memberikan keberkahan untuk kampung kita ini insyaallah. Allah jauhkan bala musibah, mudah-mudahan dihindarkan daripada kebakaran dan segala macam, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat ditambah sehat lagi, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di akhir bulan Ramadan, tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali nama kita sudah tercatat di dalam catatan malaikat fulan bin fulan, dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah syurah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin baqina bid-din wa 'allimna ta'wilal sawa'is sabil wa ja'alna min 'alamil 'amilin wa lil siratikal mustaqim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عنا وعن والدينا جميع المسلمين والمسلمات ومن الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.